Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kita, kristalisasi. Masih kitab Wahyu. Kita sudah masuk kepada pasal ke-6 mengenai pembukaan materai. Ya, barangkali hari ini kita akan bahas dulu secara singkat. Materai 1, 2, 3, 4. Ini pembukaannya kuda ya. Kuda putih, kuda yang merah ya, kuda yang hitam, dan kuda yang pucat ini dibilang ini ya, kuda hijau kuning. Nah, barangkali saya perlu mengulang dulu pandangan teologi untuk penafsiran kitab Wahyu ini. Saya ditolong ada suara buku ini Unmasking the Book of Revelation, ini ditulis oleh Charles Weller. Ini saya dikirimi dari Amerika ini bukunya. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena nanti disangka kita menafsirkan itu semau-maunya aja gitu ya. Karena ini penafsiran kita adalah suatu penafsiran yang saya pernah sebut itu, saya sebut adalah penafsiran batinnya, yang dibedakan dengan penafsiran historikal dan penafsiran futuristik. Ini Charles Weller ini dia PhD, dia dari mana ini ya? Dia dari lulusan dari ini Moody Bible Institute of Chicago ya. Jadi dia juga ahli teologi, katakanlah begitu ya. Dan dia membeberkan di sini ada 3 tipe penafsiran terhadap kitab Wahyu. Kita sudah bahas itu penafsiran historikal, menganggap bahwa apa-apa yang ditulis dalam kitab Wahyu itu sudah ditafsirkan, sudah digenapi. Yang sebagai contoh diambil di sini Martin Luther, dia menggunakan historikal itu dan menunjuk antikristus itu adalah Paus ya. Jadi itu sudah literal dan historical fulfillment. Dia menunjuk itu Paus itulah antikristus ya. Kemudian kita tahu di sini ada cerita, ada seorang Lacunza, seorang Jesuit, imam Jesuit. Dia bilang, antikristus itu nanti di depan. Itu dia maksudnya, tujuannya ya supaya gereja Roma yang waktu itu diserang habis oleh para reformator dan bisa ribuan orang keluar dari gereja Katolik Roma itu per hari. Ya, sehingga gereja Roma kekurangan dana lah, merosot lah ya dana itu kan, uang juga. Akhirnya si Lacunza ini bilang, bukan, penafsiran itu bukan itu, tapi antikristus itu nanti di depan sana. Ya, itu dibantu lagi Jane Derby juga ya, ada lagi di situ Edward Irving, orang Inggris ini ya, tahun 1825. Sehingga akhirnya karena futuristik ini lahirlah lagi ya rapture ya, pengangkatan di depan nanti secara jasmani, ada lagi nanti kedatangan Tuhan kedua kali nanti di sana ya. Pendeknya segala sesuatu itu nanti di sana gitu, futuristik masa depan ya. Nah, kemudian ada satu lagi penafsiran ya, yang saya menyebutnya penafsiran batinnya. Artinya kitab Wahyu ini haruslah diterapkan ke dalam batin kita. Jadi nanti kalau kita lihat di sini materai 1 dibuka, kuda putih. Itu kuda putihnya di dalam batin kita bekerja, yaitu Kristus, Christ in you. Itulah dia kuda putih. Ya, nanti ada lagi kuda merah. Itu Christ in you. Dia berperang di dalam. Nanti kita akan bahas itu ya. Tapi yang penting, metode penafsiran batinnya ini bukanlah sesuatu yang ngawur-ngawur begitu ya. Malah di Galatia 2:20 kan dibilang, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus. Ya, bagaimana caranya? Ketika kita lahir di dunia ini kan kita mendapatkan jenis hidup yang namanya maut. Upah dosa itu maut. Jenis hidup itu hayat, itu maut yang dikuasai iblis. Kemudian ketika Kristus datang, dia kan memberikan hidup baru. Nah, hidup itu berperang di dalam. Hayat Kristus menelan maut, kan begitu. Terang menelan gelap. Itu kan semuanya di dalam. Itu makanya kita menyebutnya penafsiran batinnya, saya menyebutnya begitu ya. Nah, ini saya sengaja share ini, ada buku ini supaya artinya jangan kita dianggap
nggak tahu teologi, ngawur gitu ya. Nah, kita belajar juga lah, sebanyak orang belajar teologi lah itu ya. Kalau nggak dikatakan lebih, karena kan kalau teologi di sekolah teologi itu satu aliran. Misalnya aliran Injili ya, udah teologi Injili aja. Kalau model ke Pantekosta Karismatik ya aliran mereka aja, ya. Tapi kita mau belajar seluruh aliran ya. Teologi dispensasi juga itu bagus, tapi sayang kurang diajarkan tuh dalam sekolah-sekolah teologi ya. Saya juga ngajar itu 10 tahun kurang lebih. Nah, hampir nggak diajarin ya. Karena memang teolog Injili umumnya menolak ya. Nah, jadi kita kembali lagi sini lah ya, bahwa penafsiran kita sekali lagi ya, kita bukan menolak historical. Penafsiran itu tetap ada gunanya. Ada gunanya karena saya sih yakin emang Paus itu ya antikristus, saya yakin itu. Tapi yang lebih tepat, antikristus dalam diri kita. Secara batiniah itu di dalam kan ada kedagingan dunia setan bekerja di dalam yang melawan Kristus. Ya, karena Rasul Yohanes bilang di zaman dia pun sudah ada antikristus ya. Jadi saya nggak nolak metode futuristik, metode historical maupun juga futuristik. Karena futuristik juga bilang, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ya, tampil ya, termanifestasi ya, kita juga ikut menafsirkan, ikut tampil di sana. Itulah dia penggenapan Roma 8 19:21 bahwa manifestasi putra-putra Elohim. Saya percaya juga penafsiran futuristik, walaupun ada bahayanya ini futuristik ini ya. Kedatangan Tuhan orang nebak-nebak jadi tanggalnya lah, beginilah. Macam-macam ya. Ditebak-tebak begitu kedatangan. Yang di Indonesia ini ya itu ya saya tahu tuh Mang Aping Ciboya itu yang dari Bandung itu nebak-nebak kedatangan Tuhan. Tahu-tahu yang datang bukan Tuhan, dari polisi. Karena dia sudah dianggap ya penipuan begitu ya. Semua pengikutnya ngumpul di satu tempat, tunggu-tunggu Tuhan sudah datang. Ini futuristik. Jadi ada yang negatif lah ya, ekstrimnya ya. Tapi kita menerima kok, kita menerima yang historical, kita juga menerima yang futuristik dengan catatan sangat berhati-hati ya, nebak-nebak begitu jangan ya. Tapi yang utama penafsiran kita adalah batinnya, ya, Christ in you. Itu dia kuda putih, kuda merah nanti kita lihat ya. Oke, ini materai ini kita ulangi sedikit. Yang dibuka ini ada 7. Kita tahu dari di sorga kan dibukakan itu bagaimana fokus sentral daripada sorga itu di Wahyu pasal 4 pasal 5 itu adalah tahta Elohim. Di sana Elohim memegang kitab, gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 materai dan tidak ada seorang pun yang bisa buka itu kecuali anak domba yang sudah disembelih. Kita udah bahas itu ya, para pemenang juga. Enggak ada seorang juga bisa mengetahui itu kecuali dia juga menang sama seperti Kristus telah menang kayak begitu ya. Nah, ketika dibuka ini materai-materai ini yang isinya itu adalah karena ini adalah pewahyuan Yesus Kristus, maka isi daripada gulungan kitab itu pewahyuan pertama, pewahyuan pribadi Yesus. Kedua, pewahyuan kan ini nubuat juga yang akan datang juga. Ya. Jadi pewahyuan dari Yesus dan pewahyuan Yesus itu. Pribadinya, karyanya, dan sebagainya. Nah, mari kita melihat dulu ya. Ini enggak tahu apakah kita bisa nanti sampai kepada akhir ya. Saya juga lupa bawa jam itu. Jadi saya harus tebak-tebak ini berhentinya di mana ya. Karena video ini harus 25 menit kurang lebih. Lupa bawa jam taruh di situ biasanya ya. Nah, jadi mudah-mudahan saya bisa memperkirakan ya. Kita dulu masuk dulu materi pertama dulu ya. Saya baca dulu pasal 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Jadi perhatikan ya, dibuka materai pertama, keempat makhluk bilang mari.
Ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya, dia putih itu simbol warna, itu dalam kitab Wahyu ini simbol semua ya. Kuda ya. Ini alat perang tuh kuda tuh. Nah, orang yang menunggainya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini pewahyuan apa ini? Ya, kuda putih. Mari kita ingat penafsiran kita batinnya. Jadi kuda putih itu adalah Christ in you. Kristus dalam diri kita. Christ as our life. Kristus yang ada hayat kita, dia berperang. Maju ya. Dan sebagai pemenang. Nah, ingat, dia perang bukan untuk menjadi menang, bukan. Dia berperang sebagai pemenang karena dia sudah menang memang. Hidup sudah menang terhadap maut. Ya, kerajaan terang sudah menang terhadap kerajaan gelap. Jadi dia berperang dalam diri kita sebagai pemenang. Nah, bagaimana ini? Dan dalam diri kita ini ada nih daging, dunia, iblis. Ya, iblis itu jangan, bayangan kita tuh jangan dia ada di pohon-pohon bergelantungan gitu ya, di kuburan-kuburan gitu. Enggak begitu. Kalau yang di sana ya barangkali emang ada juga, barangkali ya. Tapi itu enggak membahayakan hidup kita, enggak. Yang membahayakan hidup kita itu iblis-iblis yang di dalam para rohaniwan di dalam gereja ya. Di dalam diri kita. Memberikan pikiran-pikiran yang apa? Ya, itu yang berbahaya ya. Jadi Christ in you, tapi di dalam kita ini dia perang. Berperang demi kita. Tuhan itu adalah Tuhan perang ya. Nah, makanya saya mau contoh Yahweh ya, Israel itu perjanjian lama itu. Israel kan berperang. Israel ini kan simbol dari hayat ini dia. Tanah perjanjian itulah dia warisan kita. Israel ini berperang dia melawan musuh 7 bangsa, ya kan? Ini kalau Israel ini dibiarkan supaya bertumbuh, karena Tuhan tidak mau pukul seluruhnya dulu, nanti kebanyakan binatang hutan kan gitu kan? Kita Ulangan itu dijelaskan. Jadi peperangan itu kemenangan kita sesuai dengan pertumbuhan. Kalau Israel pertumbuhan orang Israel, kalau kita pertumbuhan hayat. Kalau hayat kita bertumbuh pelan-pelan, disitulah kuda putih menyerang, ya, menyerang kedagingan, dunia, iblis, ya, menyerang jiwa kita, pola-pola pikir yang lama, perasaan-perasaan lama, keinginan-keinginan lama, bahkan tembus ke dalam tubuh kita. Surat Roma bilang, ya, bahwa roh pemberi hayat itu menghidupkan tubuh kita. Apa artinya menghidupkan tubuh? Karena kalau tubuh sakit bisa disembuhkan oleh spirit yang dari dalam ini, Christ in you. Kedua, kalau tubuh itu sakit dan kalaupun kita bekerja itu diberi kekuatan. Ya, contohnya begini, waktu Yesus bilang dia kan mau makan siang tuh, makan siang ya. Murid-muridnya sudah beli makanan. Lalu Yesus bilang, "Dah, aku punya makanan sendiri, memiliki kekuatan, ya, karena makananku melakukan kehendak Bapa." Jadi spirit yang dari dalam Yesus itu membuat tubuhnya jadi kuat. Ya bukan berarti dia nggak perlu makan selama-lamanya, ya makan juga, tapi artinya Christ in you, kuda putih itu menyerbu, ya, jiwa kita diambil sehingga jiwa kita ada damai. Ini Kristus dalam diri kita, ini kuda putih ini dahsyat ini. Berperang terus dia. Sehingga pikiran kita ada damai, pikiran Kristus ya, perasaan Kristus, kemauan Kristus, damai Kristus, sukacita Kristus, begitu. Sukacita yang enggak tergantung luar. Nah, ini ingat ya. Lain kalau orang sukacita karena makannya enak, dapat uang, itu lain. Itu kesenangan saya menyebutnya, bukan sukacita itu. Itu kesenangan sementara ya kan. Kalau kesenangan itu kan, kalau yang Yesus bilang ini berbahagia, kebahagiaan di dalam dia. Matius 5 itu kebahagiaan di dalam. Kalau Kristus yang adalah hidup kita ini kuda putih, menyerang dia, memerangi kedagingan, pikiran-pikiran yang gak benar apa semua.
hasilnya damai dari dalam. Yang nggak tergantung luaran. Bisa jadi kita sedang banyak masalah dan memang demikian. Sedang nggak banyak uang, ya seringkali terjadi begitu kan? Nggak apa-apa. Keadaan luaran nggak mengganggu kita. Damai kita dari dalam kok. Itu kan Kristus yang kuda putih kan yang bikin kita damai. Dia menyerang itu ya, menang. Ya, jadi inilah penafsiran kita. Christ in you itulah kuda putih dan dia menyerang segala kedagingan dunia iblis ya yang bercokol dalam jiwa kita, bahkan tubuh kita pun juga jadi pertama dia bisa sehat, kedua bisa mendapat kekuatan ekstra begitulah ya. Nah, ini penafsiran kita begitu ya. Jadi kalau pewahyuan yang dari materai itu saya nggak berani menunjuk ya, ada yang bilang itu kelaparan, udah saya nggak mau terlalu fokus kepada penafsiran metode futuristik atau historical. Nah, walaupun saya percaya itu bisa aja, tapi supaya jangan nanti kita terlalu jadi tukang ramal gitu ya. Jadi lebih bagus kita nomor satu penafsiran kita batinia demi pembangunan iman kita ya. Jadi jangan externalize ya, jadi di luar, penggenapannya di luar. Nah, penggenapannya yang utama di dalam ya. Oke, kuda putih ya. Kemudian satu lagi, kuda materi kedua ya. Oh, ini contohnya harus contoh nih. Barangkali ini hari ini kuda putih aja dulu ya. Ini ada contoh-contohnya, contoh perang ini. Karena Tuhan kita itu Tuhan perang. Ini kita beri contoh lah bagaimana orang Israel berperang. Kita ambil contoh Daud ya. Daud ini kalau berperang, dia hebat. Selalu dia mengandalkan Tuhan di situ ya. Nanti kita pun dalam kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan, sebenarnya kita sedang mengizinkan Christ in you, Christ within me itu berperang dia. Tapi ingat, harus dengan strategi Tuhan juga. Karena waktu itu Daud pernah berperang, dia selalu tanya, kalau Daud itu selalu tanya dia kalau perang ya. Hanya kalau diambil perempuan itu yang suka nggak suka nanya dia. Istri orang itu sudah diambil sama dia. Jadi Daud itu nanya, gimana Tuhan? Tunggu dulu kata Tuhan. Buat dulu gerakan melingkar. Ya ada tuh ya, entah di mana itu raja-raja. Atau dia bilang tunggu waktunya juga. Berperang juga harus ada waktu. Tuh kau dengar suara gemuruh, bunyi derap kuda, gedubuk di atas pohon-pohon kertau itu. Itu tanda bahwa Tuhan waktunya sudah datang Tuhan. Disitulah Daud maju. Jadi dalam peperangan juga ada waktunya, ada kehendak Tuhan. Kalau nggak waktunya, nggak bisa. Ini contohnya misalnya dalam zaman Imam Eli. Itu waktu itu Israel berperang. Ini Imam Eli ini memang kacau sekali di zaman itu. Dia punya anak Hofni dengan Pinehas ya. Itu Imam Eli itu ya imam yang beres ya. Israel sedang perang sama Mesir. Israel sedang perang sama Palestina. Dia kalah kan, merasa terdesak Israel. Dia langsung bilang cepat kita ambil tabut. Karena tabut itu simbol daripada kehadiran Tuhan. Jadi mereka tuh mau menghadirkan Tuhan. Benar maksudnya. Menghadirkan Tuhan dalam peperangan. Tapi caranya salah. Waktunya juga salah. Dia paksa ambil tabut itu. Nah, ternyata dihantam sama orang Palestina. Akhirnya tabut itu larilah ke negeri Palestina dan tidak kembali lagi. Itu di Silo, daerah Efraim itu. Tabut itu. Udah gitu tabut itu keliling, gak balik-balik lagi ke Silo. Akhirnya Tuhan pilih suku Yehuda, itulah Daud. Sion, kota Sion disitulah, Yerusalem. Baik itu, tabut itu. Jadi berperang dalam kita ini, berperang dalam hidup ini peperangan loh ya. Hidup ini adalah peperangan. Ada banyak orang, ada juga memang yang lagu hidup ini adalah kesempatan, betul. Tapi banyak orang nggak tahu hidup ini juga adalah peperangan. Peperangan apa? Peperangan Christ in you, Kristus yang dalam kita, yang berperang melawan kedagingan kita, dunia dan iblis ya. Berperang. Ingat, ada waktu Tuhan, ada kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan ini adalah peperangan. Ingat, ada waktu Tuhan, ada kehendak Tuhan. Kadang-kadang memang kehendak Tuhan beritahu firman. Udah, kalau yang itu lain.
beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Tapi ada juga begini, melakukan sesuatu, kita yakin itu kehendak Tuhan, tapi tunggu, ada waktu Tuhan. Atau Tuhan berikan janji, jangan buru-buru kayak Abraham dikasih janji mau punya anak. Kan dengar usulan Sarah. Sarah bilang, kau tahu aku tidak akan punya anak. Itu Sarah salah ngomong itu. Siapa bilang? Hanya tunggu aja. 13 tahun itu Abraham nggak sabar. 10 tahun dia di kanan, dia nggak sabar. Dia mendengar suara Sarah, nggak dengar suara Tuhan. Abraham itu. Akhirnya lahirlah Ismail. Itulah kalau Ismail ini katanya konon bikin susah umat Ishak gitu. Ya ini dari gara-gara nggak tunggu waktu Tuhan. Ya, paksa. Jangan paksa. Kalau belum waktunya, tunggu. Ya, berdiam diri. Walaupun kita yakin waktu Tuhan, kita yakin kehendak Tuhan, tunggu. Ya. Karena kehendak Tuhan dan waktu Tuhan sama-sama penting. Dalam kehidupan peperangan itu, waktu Tuhan dan cara Tuhan dan kehendak Tuhan sama penting. Ya, jadi kita belajar ya. Oke lah, saya di sini tidak ada jamnya, jadi saya takut nanti lewat, nanti ada masalah. Kita tutup dulu lah ya. Kuda putih ya, materai ini udahlah kita tutup aja, nanti besok kita sambung materai kedua ini apa ini ya, kuda merah padang. Nantilah kita sambung itu ya. Kesimpulannya pedenya, penggenapan kitab Wahyu itu ada di dalam batin kita. Kuda putih itu Christ in us, Kristus dalam diri kita. Dia berperang untuk kita. Jangan khawatir, dia berperang bukan untuk menang. Ingat itu ya. Kristus berperang dalam diri kita bukan untuk menang. Dia berperang sebagai pemenang. Caranya nggak usah takut. Daging dunia iblis biarkan bergejolak di dalam jiwa kita. Tenang saja. Yang penting jalani kehidupan ini sesuai kehendak Tuhan, sesuai cara Tuhan, sesuai waktu Tuhan. Nah, akhirnya kemenangan pasti kita raih. Haleluya. Amin.